Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat bertambahkan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitus Shalihin yang saya hormati serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, dilanjutkan kembali pengajian kita Senin malam Selasa ba'da salat Isya. Dan untuk mengambil berkah pada pengajian ini, marilah sama-sama kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berada di majelis ilmu, satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-99. Insyaallah malam ini kita akan bahas ayat yang ke-100 dan 101. Surah Al-Baqarah ayat 100 dan 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Kira-kira terjemahnya, mengapa setiap kali mereka berjanji sekelompok mereka melanggarnya, bahkan sebahagian besar mereka tidak beriman.
setelah datang kepada mereka seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung mereka, yakni tidak menggubrisnya, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat-ayat yang lalu, ayat 100 ini dan 101 ini masih lagi berbicara tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi, dalam rangka menjelaskan keburukan karakter mereka. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, "I'lam anna hadza naw'un akhar min qabaihim." Ketahuilah bahwa ayat ini atau cerita yang diceritakan oleh ayat ini jenis lain dari keburukan mereka, keburukan Bani Israel. Nah, apa keburukan Bani Israel itu? Ketika mereka mengikat janji, mereka ingkari. Ketika mereka berjanji, mereka mengingkari. Dan bahkan ini berada pada karakter secara turun-temurun pada Bani Israel dari dulu, dari zaman Nabi Musa sampai pada saat ini. Nah, kalau ayat ini menceritakan sampai pada zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini ayat ini menunjukkan bahwa ini menjadi adah, kal-adah fihim, menjadi seperti kebiasaan pada mereka, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karakter mereka, sehingga Nabi Muhammad bisa mewanti-wanti, atau sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu berharap kepada Bani Israel ini, kepada orang-orang Yahudi ini. Nah, jadi Allah seolah-olah menginginkan di sini tasliyat Rasul 'inda kufrihim, ketika mereka kafir, Rasul tidak begitu terlalu kecewa. Nah, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat menginginkan keberimanan pada orang-orang kafir. Nah, tapi setelah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Bani Israel itu seperti apa, setiap kali mereka mengikat janji, mereka pasti akan melanggarnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak begitu terlalu berharap kepada Bani Israel ini. Nah, mengapa? Karena mereka itu memang dari dulu seperti itu. Jadi kalau seandainya ada sebagian mereka yang mengingkari janjinya, maka itu biasa itu. Nah, kalau kita lihat karakter mengingkari janji itu tak hanya ada pada Bani Israel, pada kita umat Islam pun banyak. Tengoklah kemarin, banyak berjanji kemarin kan. Hari ini apa yang terjadi? Rame-rame lah mereka itu mengingkari janjinya, bergabung sekarang. Ya. Entah cemana Indonesia ke depan ini seperti apa ya. Ya. Semuanya sama saja sekarang. Nah, karakter pengingkaran janji itu karakter orang kafir. Di sini Allah letakkan pada orang Yahudi. Nah, dan orang Yahudi itu adalah orang yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam. Orang paling besar permusuhannya kepada umat Islam itu adalah orang Yahudi. Nah,
Dan satu karakter yang tidak bisa dilepaskan oleh mereka dari generasi ke generasi itu adalah menyalahi janji. Setiap kali diadakan fakta integritas, setiap itu pula mereka akan mengingkarinya. Dan pertanyaan mengapa mereka berada pada karakter ini? Nah, karena pada dasarnya mereka itu di dalam agama mereka sendiri itu sudah disematkan istilah munafik pada mereka, pada agama mereka sendiri. Artinya mereka kan punya prinsip-prinsip dalam agama, punya hal-hal yang harus dipatuhi dalam agama. Mereka berada pada agama tersebut, tetapi prinsip-prinsip tadi didustai. Aturan-aturan yang menjadi prinsip tadi itu didustai, sehingga mereka di dalam agama mereka sendiri disebut dengan munafik. Nah, maka di dalam Islam, kalau ada umat Islam yang seperti itu, maka mereka berada pada kemunafikan. Nah, cuman ada yang dia masih sifat, ada yang dia sudah menjadi i'tiqad, itu saja perbedaannya. Jadi kalau ada orang mengaku diri sebagai orang yang beriman, tetapi memiliki sifat-sifat kemunafikan, itu artinya bahwa mereka berada pada munafik sifat. Nah, satu di antaranya mengingkari janji. Maka begitu juga orang-orang yang berada di Bani Israel, ketika mereka berada pada sifat ini, mereka sesungguhnya disebut munafik dalam agama mereka. Nah, disebut munafiklah mereka di dalam agama mereka itu. Nah, sama juga seperti orang Islam. Ketika ada orang Islam yang seperti itu, disebutlah mereka sebagai munafik, tapi munafik sifat kalau seandainya mereka belum melepaskan keimanan. Tapi kalau mereka sudah melepaskan keimanan, berada pada kondisi itu cuman secara sembunyi-sembunyi, maka mereka berada pada munafik i'tiqad, artinya mereka berada pada munafik i'tiqad. Dan kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana ayat yang lalu, wa ma yakfuru biha illal fasiqun, pada ayat yang 99, pada penafsiran bahwa fasik itu dosa besar yang mengantarkan seseorang pada kekafiran. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan, ada dosa-dosa besar yang kalau dia tidak bertobat dari dosa tersebut, ditumpuknya terus-terus, boleh jadi dia mati dalam kondisi kafir. Nah, sebagaimana ayat-ayat yang lalu, maka begitu juga ayat ini. Nah, karena ayat ini masih terhubung dengan ayat sebelumnya, seolah-olah ayat ini ingin mengatakan wa ma yakfuru biha illal ladzina fasaqu au naqadu ahdallahi miraran katsira. Digabung akhir ayat yang lalu dengan awal ayat ini, digabung oleh beliau sebagai pemahaman satu kesatuan. Nah, tidaklah ada yang kafir, tidaklah mereka kafir kecuali orang-orang yang fasik dari mereka, pelaku dosa besar yang pada akhirnya mereka tidak bertobat, dosanya tersebut mengantarkan pada kekafiran. Dan orang-orang yang menyalahi janjinya miraran katsiran, berulang-ulang, banyak kali, maka orang seperti ini pun akan mengantarkan pada kekafiran. Sebagaimana kefasikan akan mengantarkan seseorang pada kekafiran kalau dia tidak bertobat dari kefasikannya, maka seperti itulah orang yang melanggar janjinya. Karena pada dasarnya melanggar janji ini dosa besar. Nah, melanggar janji ini masuk dalam kategori dosa besar. Tak bertobat dia dari itu,
maka dia akan diantarkan minimal pada su'il khatimah. Wal'iyadzubillah, berada pada kekafiran. Maka kalau seperti itu para politikus itu haruslah bertaubat secara massal. Nah, dan bertaubat itu dengan cara tidak mengulanginya lagi. Nah, jangan dilanjutkan gitu. Jangan terus dilanjutkan. Nah, cuman sekarang kan banyak kepentingan gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kepentingan sesaat, kepentingan 5 tahun, gara-gara ditunjuk sebagai wakil gubernur, calon masih bakal calon. Ya begitulah ya. Jadi pala awak makan salah. Ya, mengingkari janji termasuk pada dosa besar. Nah, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji. Tunaikanlah janji. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, apakah janji itu kepada Allah atau janji itu kepada makhluknya, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah janji. Bagi orang yang tidak menunaikan janjinya, dia berada pada min alamatin nifaq, satu dari tanda kemunafikan. Dan ketika itu ada, itu menjadi simbol ahlul bu'di wasyiqaq, menjadi simbol bahwa dia orang yang jauh dari Tuhan, orang yang jauh dari Allah, dan orang yang celaka. Maka dia harus kembali kepada jalan yang benar. Jangan salahi janji, jangan selisihi janji, tepati janji tersebut. Sebaliknya, kalau dia menepati janji, fahuwa min alamatil iman, itulah tanda keimanan, dan dia masuk dalam kategori ahlul mahabbah wal irfan, orang yang berada pada mahabbah pada agama ini dan mengenal agama ini dengan baik. Nah, kembali kita kemari. Jadi awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, mengadakan satu janji, sekelompok dari mereka melanggarnya? Kata mengapa pada ayat ini disebut dengan istifham ingkari. Istifham ingkari artinya bertanya cuman untuk mengingkari. Taklah baik ketika setiap kali kalian berjanji, lalu di situ kalian akan mengingkarinya, berjanji lagi, mengingkari lagi, dan begitulah seterusnya. Diingkari itu. Jadi pertanyaannya, istifhamnya atau pertanyaannya tidak butuh pada jawaban. Mengapa? Karena sesungguhnya ayat ini sedang bertanya untuk mengingkari sifat mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, emangnya janji apa yang orang-orang kafir Yahudi ini mereka melanggarnya? Nah, kalau ayat ini dikaitkan dengan nenek moyang mereka pada zaman Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya, maka sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji pada mereka untuk memegang kitab Taurat, sampai-sampai Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat gunung. Kalian mau nggak terima ini? Kalau tidak mau akan ditimpakan. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, tapi kalau ini terkait dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerap kali juga mereka itu mengingkari janji dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya
ketika mereka itu berjanji untuk tidak mendukung orang-orang kafir dalam memerangi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berada di Madinah, lalu Nabi mengadakan fakta integritas, membuat MOU, kesepakatan antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, yang mereka itu terdiri dari suku-suku yang ada, dengan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Ada 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Quraiza, dan Bani Nadir. Diadakanlah perjanjian-perjanjian. Nah, ketika diadakan perjanjian, maka mereka menyalahi janjinya. Makanya 3 suku orang Yahudi yang berada di Madinah itu diusir oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagiannya diperangi. Nah, sehingga mereka pergi dari Madinah. Lalu nanti pada beberapa tahun berikutnya Nabi Muhammad mengusir atau memerangi orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Ketika Nabi berada di Khaybar, disitulah Nabi diracuni oleh orang-orang Yahudi. Sempat termakan makanan yang terkena racun, tetapi pada akhirnya diberitahu oleh malaikat Jibril, sehingga tidak dilanjutkan memakan makanan tersebut. Dan diceritakan dari Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sebab itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, karena masih tersisa racun yang ada pada makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad yang disediakan oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Kembali. Jadi kerap kali Nabi Muhammad itu mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka terus melakukan pelanggaran terhadap janji yang mereka buat itu. Pada ayat ini Allah sebutkan nabadhahu fariqum minhum, sebahagian mereka yang melanggar janji itu. Mengapa disebutkan sebahagian? Karena ada sebahagian lain yang cuma ikut-ikutan. Lalu Allah katakan bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Yang mengadakan perjanjian itu kan kalau dia sebagai utusan kelompok itu kan cuma beberapa orang, para pembesarnya, dan begitulah seterusnya. Lalu mereka mengingkari, bawahannya itu kebanyakannya tidak beriman. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan sebahagian besar dari mereka itu tidak beriman. Di sini ada dua pemahaman kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau, dari kata bal aktsaruhum la yu'minun, yang pertama, aktsaru ulaikal fusaqi la yusaddiquna bika abadan lihasadihim wa baghyihim. Kebanyakan mereka, yakni orang-orang Yahudi yang fasik itu, tidak membenarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berimannya karena tidak membenarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hasad mereka kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hasad mereka? Karena mereka tidak ingin Nabi itu dari golongan selain dari golongan mereka. Ini pertama. Yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, la yu'minuna ay la yusaddiquna bi kitabihim li'annahum kanu fi qaumihim kal munafiqina ma'ar rasul yudhhiruna lahumul iman
bi kitabihim wa rasulihim thumma la ya'lamuna bi mujibihi wa muqtadah. Mereka tidak beriman, yakni tidak membenarkan kitab mereka sendiri. Kalau yang tadi mereka tidak beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebut dengan kafir, dengan tidak beriman. Nah, pada yang kedua ini mereka tidak beriman atau tidak membenarkan kitab mereka sendiri, yakni kitab Taurat. Tapi mereka pegang kitab Taurat tadi karena sebahagiannya telah mereka distorsi, sebahagiannya telah mereka sembunyikan, sebahagiannya telah mereka robah, dan begitulah seterusnya. Nah, jadi seolah-olah mereka itu seperti orang-orang munafik yang mereka beriman, menyatakan iman pada kitab mereka, sesungguhnya mereka tidak beriman. Mengapa sesungguhnya mereka tidak beriman? Karena ada sebahagian isi kitab tersebut yang mereka robah, itu menunjukkan ketidakimanan mereka. Jadi mereka itu seperti orang-orang munafik di dalam agama mereka sendiri. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini masuk dalam kategori mereka yang munafik di dalam agama mereka sendiri. Jadi konsep munafik ini sesungguhnya tidak hanya ada pada agama Islam, tapi juga ada pada agama-agama yang lain, orang Yahudi, agama Yahudi, dan begitulah seterusnya. Mereka berada pada kemunafikan itu. Nah, dan bahkan mereka itu bisa merubah apapun untuk kepentingan mereka. Apapun akan mereka rubah untuk kepentingan. Ya, samalah macam orang-orang yang merubah segala sesuatu supaya kepentingan dia bisa masuk, kan? Undang-undang dirubahnya, konstitusi dirubahnya, dan begitulah seterusnya. Aturan-aturan yang ada dirubahnya supaya bisa masuk. Itu masuk dalam kategori ciri-ciri kemunafikan yang ada pada Bani Israel ini. Kalau Bani Israel ini ketika mereka berbenturan dengan satu ayat, nah ini para pemegang kepentingan berbenturan dengan satu ayat, maka mereka datang pada para pendetanya. Macam mana caranya ayat ini tidak berpahaman seperti ini, tapi berpahaman kayak gini. Nah, kalianlah yang ngatur tuh. Inilah yang ada di orang-orang Yahudi itu. Kalianlah yang ngatur tuh. Kalau tidak bisa, sembunyikan ayat tuh. Jangan ada ayat itu di situ. Karena kalau ada ayat itu di situ, dibaca sama orang, maka nanti menunjukkan sang penguasa atau yang memiliki kepentingan itu melanggar ayat. Jadi kalau seperti itu, sembunyikan ayat itu. Kalau dia tidak bisa diotak-atik. Jadi kalau kayak gitu yang sekarang ini otak-otak Yahudi lah Ustaz. Ya, agak-agak mirip lah sedikit. Banyak pun ya, enggak sedikit. Ya. Banyak miripnya dengan otak-otak Yahudi itu. Cuma nanti kalau dibilang Yahudi marah dia. Tak bisalah yang dikeluarkan dari agama, memang tidaklah bisa. Nah, tetapi karakternya sama. Nah, ya mau kau masih beriman atau tidak, ya, yang pasti karaktermu sama seperti karakter orang-orang Yahudi ini. Nah, ya, jadi bal aktsaruhum la yu'minun dengan dua pemahaman tadi. Mereka bahkan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Sayyidina Muhammad SAW, atau dengan makna yang kedua, kebanyakan mereka tidak beriman atau tidak membenarkan kitab mereka sendiri.
Mengapa? Karena terjadi pendistorsian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, walamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika datang kepada mereka seorang rasul yang dimaksud adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disepakati. Seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang rasul ini membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Nah, rasul yang dimaksud tadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dimaksud Sayyidina Rasulullah SAW itu membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang dimaksud annahu kana mu'tarifan binubuwati Musa alaihi salam. Yang dimaksud bahwa Nabi, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengakui kenabian Nabi Musa. Itu artinya musaddiqal lima ma'hum. Nah, membenarkan apa yang ada pada mereka, bahwa mereka membenarkan, mengakui kenabian Nabi Musa, Nabi Muhammad pun seperti itu. Nah, dan bahkan baginda Muhammad SAW itu pernah menyatakan bahwa aku ini lebih berhak dari kalian tentang Nabi Musa. Mengapa? Karena hubungan kalian dengan Nabi Musa itu antara Nabi dengan umatnya. Tapi hubungan aku dengan Nabi Musa itu hubungan kenabian, hubungan risalah. Dan itulah hubungan yang terdekat. Satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Kata Nabi seperti bangunan. Dan aku adalah bata yang terakhir untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Nah, yang kalau tidak ada bata terakhir ini, maka bangunan itu akan roboh. Maka Nabilah bata yang terakhirnya. Sehingga sempurnalah bangunan risalah. Jadi hubungan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu lebih dekat daripada hubungan Nabi Musa dengan kaumnya. Jadi Nabi Muhammad itu datang musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada sama mereka. Yakni apa? Yakni mengakui kenabian Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, nabi-nabi Bani Israel yang lain, diceritakan bahwa nabi-nabi Bani Israel itu amat sangat banyak. Nah, dan itu dibenarkan oleh baginda Muhammad SAW. Sebahagiannya masuk di dalam Al-Quran. Sebahagiannya diceritakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad mengakui kenabian nabi-nabi yang ada pada Bani Israel. Nah, jadi Nabi Muhammad ini bukan nabi yang menolak mentah-mentah. Nah, jadi musaddiqal lima ma'ahum, mengakui kenabian yang ada. Lalu mengakui sihhatit Taurat, mengakui kebenaran kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, yang ada pada mereka itu. Yang satu di antaranya basyarat bimaqdimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira tentang datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu membenarkan ini semua. Seharusnya orang, kalau ada seseorang yang meneguhkan, membenarkan apa yang ada pada mereka, ini akan didukung. Pastinya akan disokong. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mau mendukungnya. Mereka tidak mau menyokongnya. Mengapa? Karena mereka menginginkan Nabi yang menjadi penyempurna itu dari golongan mereka. Nah, itu saja. Nah, kehasadan yang ada pada diri mereka. Nah, jadi fa idza ata Muhammadun kana mujarradu maji'ihi musaddiqun lit-Taurah. Maka
kedatangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu murni untuk membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, cuman mereka pada akhirnya tidak beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah banyak bukti. Ya. Ya. Jadi musaddiqul lima ma'ahum, sebagai pembenar apa yang ada pada mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Apa yang terjadi, sebahagian mereka, sebahagian orang-orang yang diberikan kitab Taurat itu mencampakkan di belakang mereka kitab tersebut. Di sini ada dua makna. Apa yang mereka campakkan, yang pertama menurut sebagian ulama tafsir yang mereka campakkan adalah Al-Quran. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi yang datang tadi, yakni Sayyidina Muhammad SAW, yang membenarkan Nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Ini membawa Al-Quran. Tapi pada akhirnya Al-Quran ini mereka campakkan. Nah, yang kedua yang mereka campakkan itu bahkan kitab mereka sendiri. Nah, kitab mereka sendiri. Jadi yang mereka campakkan ke belakang itu atau yang mereka abaikan itu, tidak mereka gubris itu bahkan kitab mereka sendiri. Mengapa? Karena kitab mereka itu berisi pada sesuatu yang sebahagiannya berkesesuaian dengan Al-Quran. Yang itu yang mereka campakkan. Jadi pada dasarnya mereka ini sesungguhnya sedang memegang apa? Apa yang sesungguhnya mereka pegang? Apakah kitab Al-Quran? Pastinya tidak. Apakah kitab Taurat? Buktinya mereka distorsi. Buktinya sebahagian yang mereka inginkan mereka tetapkan, yang mereka tidak inginkan mereka buang. Jadi pada dasarnya mereka tidak mengikuti apa-apa kecuali hawa nafsu mereka. Nah, kecuali keinginan-keinginan yang ada pada diri mereka. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat 80 ya, ayat 87 mereka itu sesungguhnya hanya memperturutkan nafsu saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 87? Nah, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Inilah yang ada pada diri mereka itu. Nah, sungguh kami datangkan kepada Nabi Musa itu Alkitab, yakni kitab Taurat. Lalu kami iringkan setelah Nabi Musa itu rasul-rasul. Pengiringannya ada dua. Apakah dengan makna rasul-rasul setelahnya pasti mengikuti Nabi Musa? Sampai nanti Nabi yang terakhir di Bani Israel. Itulah Nabi Isa yang sedikit berseberangan dengan Nabi Musa. Nah, atau maknanya setiap rasul berlalu meninggal dunia digantikan oleh rasul yang ada. Yang antara rasul berlalu dengan rasul yang menggantikan ini saling terhubung. Dulu menjadi guru dan murid. Nah, jadi pada Bani Israel ini para rasul itu terus berganti. Terus berganti. Habis rasul digantikan yang lain, habis rasul yang tersebut digantikan yang lain, dan begitulah seterusnya. Nah, itulah makna dari wa qaffayna min ba'dihi birrusul.
Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Isa kepada mereka dengan bukti-bukti. Mengapa harus dengan bukti-bukti? Karena Nabi Isa membatalkan sebahagian syariat, menghalalkan sebahagian yang diharamkan kepada mereka, atau sebaliknya. Nah, dan Allah kuatkan dengan Ruh Kudus. Dan setelah itu apa kata Allah? Setelah itu kata Allah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Setiap kali datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, yang tidak la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Berarti kalau seperti itu, mereka ini tidak sedang mengikuti kitab, tidak sedang mengikuti rasul, tidak sedang mengikuti ajaran agama. Yang mereka ikuti itu adalah apa yang mereka inginkan, hawa nafsu yang mereka inginkan, itu yang mereka ikuti. Sehingga ketika ada rasul datang tak sesuai dengan keinginan mereka, istakbartum, mereka akan menyombongkan diri. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagiannya mereka dustai, sebahagiannya mereka bunuh. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi, yang bagi mereka itu kebenaran yang harus mereka ikuti sesungguhnya berada pada hawa nafsu. Yang menjadi standar dan penilainya itu hawa nafsu. Nah, nanti di banyak ayat akan disebutkan orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak lain dia hanya diantarkan pada kesesatan. Nah, orang mengikuti hawa nafsu itu pasti sesat itu. Karena memang janji Al-Quran seperti itu. Sehingga nanti kalau ada orang mendatangkan kebenaran, memberikan petunjuk dan begitulah seterusnya, sesuai nggak sama nafsuku? Kalau sesuai aku ikut. Kalau tak sesuai aku tak ikut. Seharusnya nafsu kita ini ditekan. Yang menjadi imam, yang menjadi panutan, yang harus kita ikuti, itulah ajaran. Nah, banyak di antara kita ini ajaran ini tak sesuai sama aku nih. Ini agak capek sedikit melakukannya. Udahlah, dibuang aja lah ajaran ini. Ini jadi masalah. Itulah yang sering kita sebutkan pada orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Kita katakan ajarannya kalau meninggalkan sholat itu qadha. Kalau qadha itu tak sesuai dengan nafsu aku, tak mau aku melakukannya. Kalau gitu yang menjadi standar itu bukan ilmu. Yang menjadi standar itu berarti hawa nafsu. Ini yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Yang jadi standar itu seharusnya ilmu, seharusnya kebenaran, seharusnya nabi. Seharusnya bagaimana para ulama kita menjelaskan, itu yang menjadi standar, bukan keinginan kita, hawa nafsu yang ada pada diri kita. Berbeda dengan Bani Israel nih. Kalau Bani Israel nih, kalau sesuai dengan nafsu mereka, nabi itu akan mereka ikut, ajaran itu akan mereka ikut. Kalau tidak sesuai, mereka campakkan, mereka dustakan. Kalau menjadi penghalang, mereka bunuh. Ini yang ada pada orang-orang Yahudi. Yang sebahagian karakter ini ternyata ada sama kita. Ada sama orang yang beriman. Nah, lagi-lagi kita katakan, mau tidak mau kita harus mengatakan, kadang-kadang kita ini sama macam orang Yahudi itu. Janganlah kita Ustaz, orang tua ajalah katanya kan. Gitu pun jadi. Nah, ya. Jadi mereka campakkan apakah Al-Quran
atau kitab mereka sendiri. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka campakkan wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Nah, kata mencampakkan di belakang mereka itu artinya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dan ulama-ulama tafsir yang lain, tidak menghiraukan, tidak menggubrisnya. Itu maknanya ini makna kiasan untuk tidak menghiraukan apa yang disuguhkan kepada mereka. Mengapa? Karena tak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sehingga mereka campakkan ke belakang. Nah, pada kata minalladzina utul kitab, ya. Pada kata minalladzina utul kitab itu nabadza fariqum minalladzina utul kitab, sebahagian orang yang diberikan kitab mencampakkan kitab Allah wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Nah, pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan minalladzina utul kitab ini? Ada dua penjelasan, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, yang pertama, ini para ulamanya. Ini para ulamanya, orang yang diberikan ilmu tentang kitab, orang yang mempelajari kitab tersebut, sehingga dia mengerti seluk-beluk kitab itu. Orang yang seperti inilah yang nanti mencampakkan kitab Al-Quran yang seharusnya diimani, atau mencampakkan kitab mereka sendiri dengan tidak menggubrisnya. Yang ini jangan dulu dipakai. Yang ini yang dipakai. Mengapa? Karena ini kalau dipakai nanti ada yang marah. Kalau nanti dipakai ada yang bertentangan, sehingga boleh jadi dia akan melakukan sesuatu. Maka dia ikutilah kemauan orang-orang tertentu. Jadi kalau seperti itu, yang dimaksud di sini pada penafsiran pertama, orang-orang yang mengerti, yang bisa dibayar, bisa disetel, bisa diatur. Nah, dan begitulah seterusnya. Ya, yang kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali masuk dalam kategori ulama isu, ulama-ulama yang buruk. Tidak hanya ada pada Bani Israel sesungguhnya, tapi juga ada pada umat Islam. Nah, ulama-ulama yang su ini. Nah, makanya tidak begitu baik para ulama ini datang kepada umaro. Seharusnya umaro yang datang pada ulama. Cuman sekarang banyak alasan. Ustadz, kalau seandainya ulama yang tak datang ke umaro, dan umaro itu ya tak mau datang ke ulama, parah, nanti bisa hancur. Udahlah, ulama aja yang ngalah Ustadz. Ustadz aja yang datang kepada umaro itu. Ngalah lawak katanya kan. Ada pula yang kayak gitu. Kalau seandainya dia untuk meluruskannya, maka silakan. Tapi nanti kalau sudah dapat sesuatu dari umaro itu, jadi bermasalah, jadi segan, apalagi dikasihnya sesuatu yang besar yang diinginkan oleh ulama tadi. Nah, macam mana ulama mau menegurnya? Dan begitulah seterusnya. Nah, jadi yang pasnya itu ulama itu harus jadi oposisi memang. Ya. Nah, jadi ini ulama-ulama su'nya yang melakukan ini. Nah, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang bisa dibayar. Nah, atau yang dimaksud dengan fariqum minalladzina utul kitab itu orang-orang umumnya, orang-orang awamnya. Mengapa disebut dengan
alladzina utul kitab, yang diberikan kitab padahal mereka tidak memahami kitab. Nah, tidak memahami dengan baik kitab tadi. Ini sebagai bentuk kata dia diumumkan. Disebutkan demikian karena dia memegang kitab itu. Walaupun dia tidak mengerti isi kitab tadi. Itu sama seperti kalau orang Islam itu disebut dengan ahli Al-Quran. Kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Mengapa umat Islam itu disebut sebagai ahli Al-Quran? Apakah dia memang ahli Al-Quran? Tidak. Cuman kitab sucinya Al-Quran. Kitab sucinya Al-Quran. Walaupun yang masuk dalam kategori ahli Al-Quran yang Nabi sebut dengan ahlullah wa khasatuh itu bukan orang-orang sembarangan. Itu adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Mengerti dia dengan Al-Quran itu lalu dijadikannya pedoman. Tidak hanya sekedar baca, tidak hanya sekedar hafal, dan begitulah seterusnya. Nah, jadi bisa berada pada orang umumnya atau berada pada ulamanya. Ada perbedaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seandainya dia berada pada orang umum, maka dosanya tidaklah begitu besar. Maksudnya tidak lebih besar daripada dosa ulamanya. Nah, kalau pada ulama, kalau maknanya tadi adalah ulama yang yang berada pada kondisi ini, dia mengerti, lalu dia mencampakkan apa yang dia mengerti, tidak memperdulikan apa yang dia mengerti tadi, maka ini dosanya amat sangat besar. Nah, beda orang yang mengerti melakukan salah, sudah tahu dia salah dilakukannya, dengan orang yang belum tahu salah dilakukannya. Itu berbeda. Kalau orang yang sudah tahu itu salah lalu dilakukannya, itu seolah-olah nantang. Sudah tahu kau ini salah kan? Mengapa kau lakukan? Kau menantang aku. Gitulah kira-kira. Tapi kalau seandainya orang yang tidak tahu itu salah dilakukannya, maka boleh jadi dia akan mendapatkan kemaafan. Mengapa? Karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu dilakukannya, ini masalah. Seolah-olah dia menantang Tuhan. Aku sudah tahu ini salah Tuhan, tapi tetap kulakukan. Emangnya kau mau apa? Gitulah kira-kira. Jadi ada masalah pada orang-orang seperti ini. Dan pendapat yang paling kuat, kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, pendapat yang pertama. Pendapat yang ini berada pada orang-orang yang mengetahui. Mengapa? Karena ujung ayat dinyatakan ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka tak tahu. Padahal tahu. Jadi ini bukan orang yang tidak tahu. Cuman pura-pura tak tahu itu saja. Pura-pura tidak tahu. Dengan demikian, dari sini nanti orang yang sudah mengetahui sesuatu itu sebagai kebenaran, maka dia harus mengikat diri dengan kebenaran itu. Tak boleh dia abai dari kebenaran tadi. Apalagi mencari-cari alasan untuk menyatakan yang benar itu sebagai satu kesalahan, atau yang salah itu sebagai satu kebenaran. Jadi dia harus mengikat diri pada sesuatu yang diketahuinya sebagai kebenaran. Kita sudah mengetahui sholat itu wajib. Maka wajib bagi diri kita untuk mengikat diri kita pada sholat tadi. Tahu kita puasa Ramadan itu wajib, maka wajiblah diri kita mengikatkan diri pada puasa tadi. Kalau kita tidak puasa, tidak sholat, itu dosanya besar. Seolah-olah kau nantang Tuhan.
Berbeda kalau orang yang tak tahu, aku tak tahu solat itu wajib katanya. Mulai sekarang ku kasih tahu solat itu wajib, ikat dirimu dengan solat itu. Jadi kalau dia tahu itu benar, maka wajiblah bagi dia untuk mengikat dirinya pada kebenaran itu. Tak boleh dia ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah tak tahu. Tak boleh. Karena pura-pura tidak tahu itu dicela. Maka begitulah dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu ini benar, ikatkan diri kita pada kebenaran itu. Jangan kita abaikan. Jangan seolah-olah kita tidak mengetahuinya. Dan begitulah seterusnya. Lagi-lagi yang banyak kayak gini Pak, para politikus tadi. Tahu dia ini benar, tapi dia cari alasan untuk membenarkan perbuatan salahnya. Seharusnya dia mengikat diri pada kebenaran tadi. Orang yang mengetahui sesuatu benar, lalu dia tidak mengikatkan diri pada kebenaran itu, seolah-olah dia menantang. Aku kayak gini, emangnya kalian mau ngapain gitu. Itulah kira-kira. Jadi yang kayak gini ya mana lagi bisa dipegang. Mengapa? Karena dia menantang kebenaran itu. Nah, inilah yang ada pada orang-orang Yahudi ini. Sehingga Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, dia berada pada ketegasan. Tidak lembek. Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang kayak gini, kalian telah melakukan ini. Kalau kalian mau perang, perang. Kalau kalian mau tidak perang, keluar kalian dari kampung nih. Itu baginda Muhammad SAW. Tak mau lagi Nabi ya, kalau gitulah kita perbarui perjanjiannya. Tak ada lagi yang kayak gitu. Cuman dua saja. Kalau kalian mau pergi, pergi. Jangan balik lagi. Tapi kalau kalian tak mau, berarti kalian mau perang. Atau betul-betul masuk Islam. Nanti ada juga di antara mereka yang Islam, tapi sebagian kecil dari mereka yang Islam. Begitu juga orang-orang Yahudi yang ada sekarang nih. Maka tak ada perjanjian apapun, Pak, terkait dengan orang-orang Yahudi ini. Ada orang membuka normalisasi dalam rangka membujuk, dalam rangka tak ada rangka-rangka itu. Karena mereka pasti akan memanfaatkan itu semua. Ada orang biasa, ya mungkinlah dia orang berpengaruh di satu organisasi, pergi dia ke sana untuk melobi-lobi. Siapa kau? Dan begitulah seterusnya. Jadi tidak ada lagi cerita. Kalau kita mau tegas sebagaimana Rasul, itu dia. Kalian sudah sering seperti ini, maka keluar kalian dari sini. Kalau tak mau, habis, selesai kalian. Makanya orang-orang para pejuang Palestina itu tidak akan pernah mau berdamai dengan Israel. Tidak akan pernah mengakui Israel. Tidak akan pernah mengakuinya. Tidak akan pernah mau berdamai. Mengapa? Karena memang karakternya seperti itu. Nah, itulah kebenaran yang harus kita ikatkan diri kita dengan kebenaran tadi. Jangan seperti orang Yahudi, sudah tahu itu benar, tapi dia tidak mau mengikat dirinya dengan kebenaran, seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Sekali itu bisa saya jelaskan terkait dengan dua ayat ini. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan bahas ayat berikutnya yang agak panjang terkait dengan Harut dan Marut. Iya, cerita Nabi Sulaiman ya. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan, silakan. Tidak ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalaupun dari golongan mereka, dia mendustakan, atau kalau tidak dia bunuh. Ini sebenarnya ini dari bagaimana sebenarnya kita bingung misal dari golongan mereka dia dustakan, kemudian atau dia bunuh gitu kan, kemudian dari golongan yang bukan dari kaum mereka dia benci sangat luar biasa. Ini bagaimana Ustaz? Benci itu sebenarnya bagaimana tumbuh dalam jiwa kita itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayat 87 tadi itu menjelaskan standar mereka itu sesungguhnya bukan siapa, bukan dari golongan mereka atau di luar golongan mereka. Standar mereka itu sesuai dengan nafsunya atau tidak. Itu di sana. Maka kan Allah mengatakan pada ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kata kuncinya itu adalah la tahwa anfusukum. Itu kata kuncinya. Yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Aku tak ingin nih. Maka dari manapun dia, apakah dari golongan mereka atau dari luar golongan mereka, kalau tak ingin tidak gitu. Kalau mereka tidak ingin, mereka akan dustai, mereka tidak akan mau beriman. Kalau mereka tidak ingin, mereka akan boleh jadi membunuhnya kalau seandainya menjadi penghalang. Dan begitulah seterusnya. Jadi standarnya itu adalah hawa nafsu. Dan memang kalau sudah hawa nafsu itu menjadi standar, ya kesesatanlah yang ada. Karena tidak ada yang lebih dekat dengan hawa nafsu itu kecuali kesesatan. Nah, jadi jangan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini apa yang pada akhirnya menimbulkan benci. Kita suka sama orang. Mengapa kau tak suka? Udah tak suka aja gitu. Nanti dicari-carinya alasan tuh. Pada asalnya karena dia tak suka itu saja. Akan dicarinya alasan-alasan. Padahal alasan tadi kecil tersembunyi, tak ada yang tahu. Cuma itu dibesar-besarkannya. Begitulah kalau sudah tidak suka. Tapi kalau suka tuh nanti, maka yang besar pun jadi kecil. Kesalahan yang besar menjadi kecil atau menjadi tidak ada. Itu kalau dasarnya suka atau tidak. Jadi suka atau tidak itu menimbulkan kebencian. Nah, kalau yang ada pada Bani Israel. Nah, seperti itu saya kira. Ada yang lain? Ya. Tetap. Ya. Hawa nafsu ini biasanya enak. Jadi kalau enak tak enak yang menjadi standar, itu berarti hawa nafsu. Contoh, makan. Ada ikan asin, ada kari kambing. Mana yang enak? Ya, kari kambing ini nafsu mengatakan kari. Aku kalau makan ikan asin nih naik darah tinggi gitu kan. Bahkan kami pun naik juga. Nah. Jadi dasarnya itu adalah keinginannya. Itu nafsu. Tapi nanti berbeda, dia tetap pilih kambing juga.
Mengapa dia pilih kari kambing? Karena kebermanfaatan. Nah, berarti pada saat itu dia tidak memperturutkan nafsunya, tapi mempertimbangkan kebermanfaatannya. Nah, dan itu tipis memang. Dan kita harus jujur pada diri kita. Kalau sekedar memperturutkan hawa nafsu pada makanan, itu masih diperbolehkan. Nah, makanan, minuman, ada air teh, ada air jus. Aku lebih suka dengan air jus. Itu masih berada pada sesuatu yang diperbolehkan. Yang jadi masalah itu adalah kalau hawa nafsunya ternyata bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kebenaran itu standarnya apa? Kebenaran itu standarnya kalau bagi orang awam secara keseluruhan, mayoritas itulah syariat, ilmu, belajarlah. Nah, tapi nanti bagi orang yang hatinya bersih, itu bisa dia bersandar pada hati. Itu yang disabdakan oleh Nabi, istafti qalbak, kata Nabi. Mintalah fatwa, mintalah pendapat dari hatimu. Karena adzambu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihi nas. Dosa itu adalah apabila kamu membencinya, lalu kamu tidak suka diketahui oleh orang. Itu dosa. Itu standar hati. Kapan seseorang bisa berstandar dengan hati? Ketika hatinya sudah mulai baik. Kalau hatinya masih buruk, jangan. Kalau dia belum bisa membedakan ini suara dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Kalau masih belum bisa, jangan. Karena hati kita tuh ada bisikan-bisikan, suara-suara. Kalau dia dari luar ke dalam, itu berarti dari setan. Karena setan tuh memberikan bisikan di sudur, lapisan terluar dari hati. Dia menancapkan cengkeramannya ke dalam, sehingga hati kita menjadi ragu, menjadi yang qalib, menjadi berbolak-balik. Menjadi berpikir pada yang buruk dan begitulah seterusnya. Atau dia dari dalam keluar. Kalau dari dalam keluar itu biasanya nur. Jadi yang kalaupun dia bisikan itu bisikan-bisikan malaikat. Nah, cara membedakannya kata Rasul dengan cara tengok saja konsekuensi dari bisikan itu. Konsekuensinya baik atau buruk. Kalau baik maka dia baik. Kalau buruk maka dia buruk. Standar baik buruk kembali lagi pada syariat. Kembali lagi kepada ilmu terkait dengan halal haram, wajib boleh tidak, sunnah makruh dan begitulah seterusnya. Kembali lagi dia ke situ. Nah, sehingga nanti pada akhirnya dia tahu ini konsekuensi bisikan ini baik dia lakukan. Ini konsekuensinya buruk dia tinggalkan. Jadi nafsu itu awalnya dia terlarang kalau bertentangan dengan itu. Nah, tapi kalau seandainya tidak bertentangan, maka masih boleh. Sebagai contoh, pilih makanan tadi. Antara makanan enak atau makanan kurang enak. Minuman enak atau minuman kurang enak. Rumah yang enak atau rumah yang tidak enak. Pakaian yang enak atau tidak. Dan begitulah seterusnya. Itu pada tataran umum. Cuman pada orang-orang khusus nanti pada akhirnya yang kayak gitu pun ditekannya. Dalam rangka memberikan tarbiyah pada hati. Pada ketercerahan hati. Makanan-makanan yang membuat nafsunya naik, itu dia tidak makan.
Pakaian-pakaian yang membuat dia nyaman itu tak dipakainya. Dipakainya pakaian yang dia tidak nyaman. Tapi ingat, ketidaknyamanannya tidaklah nanti menjerumuskan dia pada maksiat. Nah, makanya para orang-orang sufi terdahulu itu sering memilih pakaian-pakaian yang kasar. Nah, mengapa? Memang itu dipilihnya supaya nampak bahwa dia sedang menekan nafsunya. Nah, kalau ada makanan antara ikan, daging sama sayur, dia pilih sayur. Itu bagi orang yang berada pada makom khusus, pada tingkatan yang khusus. Untuk apa? Untuk membersihkan hati dengan cara menekan nafsu. Nah, jadi nanti ditengok juga lah nafsu itu konsekuensinya apa, yang haram atau yang boleh, dan begitulah seterusnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh setan dalam kehidupan kita. Jadi gini Ustaz, kita ini kan setiap manusia sudah ada jin korin yang mengganggu kita. Terus dalam kehidupan kita banyak juga godaan-godaan setan untuk mengarahkan kita kepada hal-hal negatif. Tapi apakah ada keseimbangan dalam arti, apakah ada misalnya malaikat, kita sudah tidak digigit oleh jin, ada lagi godaan setan lagi. Apakah ada keseimbangan sehingga kita lebih mendorong kepada lebih baik? Itu kan justru ada seolah-olah ada dua yang mendorong kita ke negatif, sementara tidak ada yang mendorong kita kepada yang positif. Gimana? Iya. Hadisnya itu banyak terkait dengan korin ini. Tak bisa orang fokus korin itu pada korin jin saja. Tak bisa. Karena hadisnya banyak. Dan sama-sama sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Jadi kalau dia mau membaca hadis terkait dengan korin itu pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, lalu baca syarahnya, maka dia akan mendapatkan keseimbangan itu. Nah, pertama ketika Nabi menyebutkan qarin dalam golongan jin, Nabi sebutkan juga qarin dalam golongan manusia. Dalam golongan syaitan. Dan syaitan dengan jin itu tidak dua sosok, dia satu. Cuman jinnya jin setan. Mengapa? Karena setan itu bukan makhluk, Pak. Setan itu bukan makhluk khusus. Setan itu adalah karakter yang ada pada jin dan yang ada pada manusia. Makanya manusia pun disebut dengan setan. Setan betul kau ini, kita bilang. Mengapa? Karena menggoda, menjerumuskan orang pada keburukan. Sah itu sah. Dan Al-Quran sendiri menyebutkan manusia itu, setan itu dari golongan manusia dan dari golongan jin. Nah, yang paling sore itulah surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia. Itu menunjukkan bahwa setan itu bukan sosok tertentu, tetapi satu karakter yang tersemat kepada jin atau tersemat kepada manusia. Jadi dia bukan dua, dia tetap satu. Nah, yang kata Nabi, setiap manusia dilahirkan diiringkanlah korinnya minal jin, dari golongan jin, atau minasyaiton pada riwayat yang lain, dari golongan syaitan. Yang dimaksud adalah jin, setan dari golongan jin, itu yang dimaksud. Nah, pada riwayat yang lain ternyata Rasul sebutkan begitu juga minal malaika, dari golongan malaikat. Artinya ketika kita dilahirkan itu ada dua korin sesungguhnya yang mengiringi. Itulah golongan jin setan tadi dan malaikat. Nah, itulah yang mengiringi kita ketika kita dilahirkan. Lalu nanti pada akhirnya
Yang dua inilah yang memberikan bisikan motivasi-motivasi dalam hati. Maksudnya motivasi bisikan di luar diri ya, bukan dalam diri. Nah, nanti kan ada bentuknya eksternal dan internal. Kalau eksternal itu ada kalau yang buruk dari jin setan tadi. Kalau yang baik itu dari malaikat. Kalau dia internal itu dari diri kita. Bisa dari qalbu, dari hati kalau dia baik. Bisa dari nafsu kalau dia buruk. Tetap juga seimbang. Cuman kadang-kadang satu dari yang lain lebih dominan itu saja. Bukan penciptaannya yang tidak seimbang. Tetapi kita membuat satu itu lebih dominan daripada yang lain. Kaitan antara setan dengan malaikat tadi jangan diharapkan mereka akan berantem. Masa malaikat kalah, Ustaz? Iya kan? Masa bisikan buruk terus gitu kan? Berarti kalah malaikat. Bukan malaikat yang kalah, engkau yang tidak mengaktifkan potensi malaikat. Jadi yang mengaktifkan satu dengan yang lain atau yang mendominankan satu dari yang lain itu kita. Kita mau dominankan yang mana? Mau dominankan bisikan malaikat atau bisikan setan? Caranya diantaranya kata Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani ketika menafsirkan surat An-Nas diantaranya. Kata beliau, ketika hati kita berzikir, maka potensi setan itu akan hilang. Karena zikir itu ibarat anak panah yang sedang membidik setan. Maka ketika potensi setan itu menghilang, muncullah potensi malaikat. Maka ada bisikan-bisikan baik. Tapi ketika hati kita lalai dari Allah, maka bisikan setan itulah yang dominan. Makanya kata beliau, yang memberikan bisikan tersebut dari golongan setan disebut oleh Allah dengan istilah khannas. Min syarril waswasil khannas. Jadi nama setannya atau nama kelompok setannya itu disebut dengan khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang senantiasa memberikan bisikan di dalam hati manusia dari golongan jin, golongan manusia. Disebut dengan khannas. Khannas itu apa maknanya? Kata beliau, khannas itu maknanya adalah muncul tenggelam. Itulah makna khannas. Dia kadang-kadang muncul, dia kadang-kadang tenggelam. Itulah khannas. Kapan dia muncul? Ketika kita lalai dari Tuhan. Hati kita lalai dari Tuhan, maka dia muncul. Kapan dia tenggelam? Ketika hati kita sadar akan Tuhan. Maka dia akan tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, berlakulah potensi yang lain. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah potensi malaikat. Nah, maka kita tengok aja dalam diri kita nih. Dalam satu hari ini, lintasan hati kita lebih banyak baik atau lebih banyak buruk? Kira-kira. Oh, ternyata lebih banyak buruk, Ustaz. Memang rata-rata manusia. Ternyata lebih banyak buruk. Lintasan hatinya. Mengapa seperti itu? Karena hatinya sering lalai dari Tuhan. Makanya kata Allah kan, untuk zikir sadar akan Allah Subhanahu wa taala, itu perintahnya zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Bukan sedikit. Zikirnya zikir banyak. Bahkan pada ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir, menzikirkan Allah itu senantiasa dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Ada kondisi yang keempat? Tak ada, kecuali jongkok itu sebentar.
Berarti tuntutan kesadaran akan Tuhan dalam hati kita itu tuntutannya pada setiap waktu. Mengapa demikian? Supaya potensi setan tadi yang memberikan lintasan, yang memberikan bisikan yang buruk itu tidak ada lagi. Cuma kadang-kadang kita tidak memerhatikan itu, sehingga ketika duduk nengok orang muncul pikiran buruk. Ini kawannya mau kayak gini nih. Padahal tidaknya ngapa-ngapain dia. Kita yang menganggapnya buruk, mengapa? Kok bisa? Karena tadi sudah melintas. Kalau itu secara konsisten, dia akan pada akhirnya nanti menjadi azam. Azam untuk melakukan. Nah, ketika dia sudah menjadi azam, maka ada upaya-upaya untuk melakukan keburukan walaupun tak jadi. Apa contohnya? Orang kalau sudah dalam dirinya terpatri untuk maling kambing, maling ayam, maka dia sudah siapkan apa yang menjadi sarananya. Itu rumah kawan tuh kosong tuh. Muncul. Kesempatan. Udah disiapkannya linggis. Udah disiapkannya apa-apa yang mau disiapkannya. Ternyata ada satpamnya, tak jadi. Tetapi dia sudah mempersiapkan, sudah ada azam. Kok bisa ada itu? Karena lintasan buruk tadi itu sudah konsisten. Begitu juga orang yang berzina. Itu sudah konsisten bisikannya, Pak. Tinggal nunggu kesempatan saja itu. Dapat kesempatan langsung sikat. Orang mau melakukan kezoliman pada orang lain. Tinggal nunggu kesempatan saja karena lintasan itu sudah konsisten. Tapi kalau lintasannya tak ada, bisikan malaikat justru yang baik-baik aja muncul, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena semuanya berasal dari sini. Jadi sesungguhnya pada penciptaan Allah pada diri kita itu sudah seimbang. Cuman kita yang membuatnya tak seimbang, itu saja. Kita yang tidak memanfaatkan apa yang Allah ciptakan tadi. Dan nanti kalau kita mau mengkaji malaikat itu, ternyata malaikat itu tak sikit. Untuk malaikat yang mengiringi kita saja, itu banyak istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi. Ada malaikat raqib atid. Ada malaikat hafazah. Nanti untuk hafazah nanti ada macam-macamnya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kita ini sering diiringi oleh malaikat. Cuma kita tak sadar. Bukan 1-2 malaikat. Banyak. Cuma kita tak sadar. Ketika kita tidak sadar tuh potensi setanlah yang dominan. Sehingga banyak orang disebut dengan kesetanan. Tak ada orang disebut dengan kemalaikatan. Gitu. Kesetanannya yang banyak. Jadi kita ini sebenarnya sudah seimbang. Cuman kita saja yang tidak menyadar itu. Itu kalau dilihat dari aspek eksternal ya. Aspek luar diri kita. Kalau dilihat dari aspek dalam diri pun ada juga, Pak. Sudah seimbang juga itu. Itulah antara nafsu dengan inti hati atau istilahnya lub. Nah, lub itu hati, kalau itu istilahnya hati nurani ya. Nurani kita itu pasti mengajak pada kebaikan. Cuma kadang-kadang dia dikalahkan oleh nafsu itu saja. Nah, nafsu kita nih bisa mengalahkan nurani. Dan nafsu itulah satu dari sumber keburukan. Yang kata Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, nafsu ini kata beliau justru
korin yang paling berbahaya. Jadi beliau istilahkan dengan korin. Nah, maksudnya korin yang dia tidak pernah terpisah dari diri. Karena nafsu macam mana kita mau memisahkannya? Kalau memisahkannya matilah kita kan. Tak ada lagi makan, jadi malaikat lah. Kalau tak ada lagi makan, tak ada lagi minum gitu. Tak ada lagi kawin, jadi malaikat. Hilang kemanusiaan. Jadi yang paling berbahaya itu justru nafsu. Cuman nafsu ini dia bisa dikalahkan dengan nurani. Hati bagian terdalam. Mengaktifkan hati bagian terdalam itulah yang perlu upaya. Nah, dengan cara jangan banyak dosa, bersihkan dia hati tadi, hilangkan hasad, hilangkan dengki, hilangkan dendam, hilangkan marah, hilangkan sifat-sifat yang tidak yang tercela, sehingga nanti dia menjadi baik. Jadi korin, ada korin yang bentuknya eksternal yang kita tak nampak, ada yang bentuknya internal. Dan nanti kata Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ada juga korin yang dia bisa kita saksikan. Itulah orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu juga korin. Nah, kawan baik itu korin. Kawan buruk itu korin. Nah, jadi korin ini tidak selalu negatif. Kawan baik itu ya, korin itu kan maknanya kawan yang mengiringi kan. Orang yang sesuatu yang mengiringi kita, itulah namanya korin. Kalau kawan baik itulah istri, kalau dia baik. Kalau buruk berarti kawan buruk. Nah, mungkin orang yang kita sering bersama dengan dia, berarti kawan baik itu. Yang satu dengan yang lain nanti mungkin saling memotivasi pada kebaikan. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul jalis, kata Rasul, sebaik-baik orang yang kita duduk yang sering duduk bersama dia adalah apabila engkau melihatnya, engkau mengingat Tuhan. Tengok muka dia, ingat Allah. Nah, apabila engkau melihat amalnya, engkau ingat akhirat. Mau termotivasi untuk beramal seperti dia beramal. Dan apabila engkau mendengar ucapannya, bertambah ilmu. Kata Nabi, itulah khairul jalis. Atau kawan yang terbaik, korin yang terbaik yang menjadi dari golongan manusia yang menjadi kawan kita. Kalau nengok dia tak teringat Allah, macam mana Ustaz? Minimal teringat kebaikan. Asal nengok muka dia teringat masjid. Bukan muka dia macam muka masjid, bukan. Tapi karena dia pengurus masjid, kita bertemu dengan dia di masjid. Nah, itu bagus tuh. Jangan nanti asal menengok kawan tuh teringat duit. Karena kita punya utang sama dia, gitu kan? Asal menengok kawan tuh teringat korupsi, teringat main judi, karena dia kawan main judi. Asal nengok dia teringat bioskop. Kayak gini-gini jangan lagi, hilangkan. Mengapa? Karena banyak sedikit akan memberikan pengaruh. Adalah kawan-kawan kita tuh asal nengok dia teringat kebaikan. Asal mendengar ucapan dia bertambah ilmu. Menengok amal dia termotivasi kita untuk beramal hal yang sama. Itulah korin yang terbaik dari golongan manusia. Jadi kalau seperti itu, korin itu banyak. Nah, tadi bisa internal, bisa eksternal yang kita tidak nampak, baik dan buruk. Bisa yang eksternal tapi kita nampak. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Jadi kita sudah seimbang. Tinggal kita saja yang mengusahakannya. Aku mau kawan sama yang inilah, tak mau aku kawan sama yang sana.
Tapi memutuskan silaturahim itu Ustaz tidak. Itu tidak masuk dalam kategori memutuskan silaturahim. Itu memutuskan sarana kemaksiatan. Dan itu wajib hukumnya. Nah, percuma kalau orang mari kita hijrah, tapi kawannya membawa pada buru aja, itu bukan hijrah namanya itu. Kecuali kalau dia bisa menarik. Tapi kalau dia yang tertarik untuk apa gitu. Nah, saya kira demikian. Ya. Masih ada? Ya. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang-orang kami jemaah Masjid Baitul Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya doa tadi, berakhir pula pengajian kita pada malam yang mulia ini. Tadinya pengajian ini kita buka dengan bacaan basmalah, ini pun kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.